Salam, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mahasiswa memahami indikator pembelajaran dalam kurikulum pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMK. Dengan anggota kelompok yang pertama, Debiana Tilu, NIM 2004080004. Yang kedua, Hermanus Daku, NIM 2004080030. Yang ketiga, Maria Purakaka, NIM 2004080008. Referensi yang berkaitan dengan kurikulum mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMK. Bahasa memiliki peranan sentral dan perkembangan intelektual, sosial dan emosional Indonesia. Sosial dan emosional siswa dan merupakan menunjang keberhasilan siswa dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia terutama diharapkan membantu siswanya untuk lebih dapat mengenai dirinya, budaya, dan lingkungan sekitar. Selain itu, pembelajaran bahasa juga diarahkan menemukan gagasan partisipasi dalam masyarakat sehingga siswa dilatih menggunakan kemampuan analisis dan imajinasi yang ada dalam dirinya, terutama untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang berkenaan dengan variasi sastra. Yang kedua, mahasiswa menetapkan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Untuk dapat merumuskan indikator mencapai dengan baik dan tepat, ada 4 hal yang penting ketahui guru, yaitu pengertian indikator, jenis indikator, dan manfaat indikator, pencapaian serta langkah-langkah menyusunnya. Yang pertama, indikator itu adalah indeksi, berarti penanda, petunjuk, ciri khas yang ditampilkan. Karena indikator itu tanda-tanda, maka sebuah indikator harus dapat diamati, dapat diukur atau dinilai, juga dapat didatanya. 2. Indikator yang ditulis guru dalam RPP pertama. Indikator pencapaian kompetensi biasanya ditulis indikator pencapaian atau di indikator saja. Indikator ini yang berlangsung diturunkan dari kompetensi dasar dengan syarat tuntutan kompetensi yang ditulis di KD harus sama atau lebih tuntutan yang ditulis dalam indikator secara tingkat atau berjenjang dari sederhana ke kompleks atau mudah ke rumit atau konkret menuju abstrak. Mahasiswa dapat menunjukkan kata kerja dan KD sesuai dengan taksonomi Bloom. Kata kerja operasional untuk mengembangkan indikator, silabus, dan RPP berdasarkan taksonom Bloom dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Taksonomi Bloom pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap domain
tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarki. 3. Mahasiswa membuat indikator kunci dari KD yang telah ditetapkan. Indikator merupakan perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator kunci dari KD yang telah ditetapkan terdiri dua bagian, yaitu yang pertama 3. Indikator kunci dari KD yang telah ditetapkan terdiri dua bagian, yaitu yang pertama indikator kunci levelnya sama dengan level KD kalau indikator pengayaan ada di atas KD. Yang kedua, indikator kunci merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Terima kasih. Mahasiswa membuat indikator pendukung dari KD yang telah ditetapkan. Indikator pendukung dapat membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi, ini merupakan jembatan untuk peserta didik memahami indikator kunci. Ini hukumnya sunnah, bisa ada, bisa tidak ada, tetapi kalau indikator kunci wajib ada karena di dalam suatu mata pelajaran kadang ada prasyarat. Biasanya indikator pendukung ini ada prasyarat, dinamakan juga indikator prasyarat yang indikator kunci yang dipelajari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kurang, memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat pagi.